Oke, selamat datang ke Bali. Kali ini kita bakal membahas salah satu perdebatan paling klasik, paling panas di dunia teknologi. Yap, kita lagi ngomongin soal iOS lawan Android. Tapi hey, di tahun 2026 ini, perdebatannya udah bukan lagi soal spek doang loh. Ini lebih dalam. Ini soal filosofi digital, soal gaya hidup, dan yang paling penting, soal privasi kita semua. Oke, biar jelas, kita bakal bandingin keduanya dari beberapa sisi penting. Ada performa, keamanan, fleksibilitas, sampai ke ekosistem dan harganya. Siap? Yuk, kita mulai. Oke, kita mulai dari gambaran besarnya dulu. Kenapa sih di tahun 2026 milih antara iOS dan Android itu jadi sepenting ini? Karena jujur aja, pilihan kalian itu nunjukin apa yang paling kalian hargai di dunia digital. Apakah sistem yang super aman dan simple, atau platform yang bebas dan terbuka buat dioprek? Ini bukan cuma soal beli HP, ini soal milih rumah digital kalian buat beberapa tahun ke depan. Nah, sekarang kita masuk ke perbandingan pertama, soal performa. Di sini kita bakal lihat gimana dua raksasa ini punya cara pikir yang beda banget soal kecepatan dan kekuatan. Nah, ini dia nih intinya. Kalau iOS, mereka itu fokusnya nyiptain sistem yang super optimal, karena hardware dan softwarenya mereka bikin sendiri. Hasilnya stabil banget. Di sisi lain, Android itu kayak kanvas raksasa. Banyak banget produsen yang pakai, jadi mereka bisa pasang RAM gede-gedean, teknologi paling baru, pokoknya potensi mentahnya luar biasa. Artinya apa buat pengguna iPhone? Ya, HP kalian itu bakal kerasa cepat, responsif, minim lag, dan yang paling penting, dapat update software sampai 5 atau 6 tahun. Ini investasi jangka panjang yang serius loh. Kalau di kubu Android, ceritanya beda. Kalian dapat pilihan yang banyak banget. Mau HP dengan RAM 24 GB? Ada. Mau layar dengan refresh rate paling kenceng? Udah banyak. Intinya, kalau kalian mau coba teknologi paling baru secepat mungkin, Android itu surganya. Oke, dari performa kita pindah ke topik yang super krusial buat semua orang sekarang, keamanan dan privasi. Ini perumpamaannya pas banget sih. iOS itu kayak taman berpagar atau benteng yang dijaga ketat. Semuanya dikontrol, semuanya diperiksa, aman banget. Nah, Android itu lebih kayak taman bermain yang terbuka. Kalian bebas ngapain aja, tapi risikonya ya sedikit lebih tinggi, walaupun pertahanannya juga makin canggih kok sekarang. Dan Apple bener-bener serius soal ini. Kalian pasti pernah dengar kan soal app tracking transparency yang bikin aplikasi nggak bisa seenaknya ngelacak kita? Atau Face ID yang super aman? Buat Apple, privasi itu bukan bonus, tapi emang udah jadi fondasi utamanya. Oke, katakanlah keamanannya udah kayak benteng. Pertanyaannya, boleh nggak kita cat ulang temboknya atau ganti perabotannya? Nah, disinilah kita ngomongin soal fleksibilitas. Dan di area ini, jujur aja Android menang telak. Kalau kalian tipe orang yang pengen HP itu benar-benar jadi cerminan diri, yang bisa diutak-atik sampai ke akar-akarnya, ya jawabannya jelas Android. Maksudnya gimana? Ya, di Android kalian bisa ganti total tampilannya pakai launcher pihak ketiga. Mau install aplikasi dari luar Play Store? Bisa, walau harus hati-hati. Mau akses file system lebih dalam? Monggo. Ini adalah level kebebasan yang nggak bakal kalian temuin di iOS. Oke, HP itu kan bukan cuma soal HP-nya doang. Ada ekosistemnya, ada perangkat lain, dan tentu saja ada harganya. Yuk kita lihat gimana perbandingan keduanya di sini. Nah, ini dia senjata andalannya Apple. Kalau kalian udah punya iPhone, terus beli MacBook, Apple Watch, semuanya itu nyambung dengan sendirinya. Kayak sihir. Ada handoff, ada AirDrop. Kerjaan dari HP bisa lanjut di laptop tanpa mikir. Bener-bener mulus. Tabel ini ngerangkum semuanya dengan jelas. Soal integrasi, iOS itu juara tapi tertutup. Android juga makin bagus integrasinya, tapi lebih terbuka antar merek. Soal harga, wah Android juaranya. Dari yang murah banget sampai yang paling mahal ada semua. iOS, ya kita tahulah harganya premium. Tapi nilai jual kembalinya stabil banget, ini penting buat dipertimbangkan. Oke, kita udah ngebongkar semua perbandingannya. Performa, keamanan, fleksibilitas, ekosistem. Terus kesimpulannya apa? Mana yang menang? Jawabannya, ya tergantung kalian. Gak ada jawaban terbaik yang berlaku buat semua orang. Platform yang pas itu yang sesuai sama prioritas kalian masing-masing. Biar gampang, coba deh pakai kerangka berpikir sederhana ini. Coba tanya ke diri sendiri. 1, kalian lebih mentingin keamanan dan kesederhanaan nggak? Kalau iya, iOS itu pilihan yang solid banget. 2, atau kalian lebih suka kebebasan,
inovasi dan suka ngoprek? Kalau gitu, Android tempatnya. Dan yang ketiga, yang nggak kalah penting, platform mana yang nyambung sama perangkat kalian yang lain, dan tentunya pas sama budget kalian. Jadi, ujung-ujungnya ini bukan cuma soal milih HP. Ini soal milih dunia digital kalian sendiri. Dunia mana yang paling terasa rumah buat kalian? Dunia yang aman dan terkurasi, atau dunia yang bebas dan tanpa batas? Pilihan ada di tangan kalian.